Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak. Merdeka belajar. Indonesia maju. Jabar Jabar juara. juara. Majalengka Majalengka Raharja. Raharja. Tos, Pak. Siap. Sangat luar biasa. Ya. Bapak dan Ibu guru hebat, hari ini saya akan melaksanakan pendampingan individu 1 pada guru yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Natsir. Ya, beliau merupakan guru muda yang sangat semangat sekali mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, yang mencurahkan segenap tenaga, kemudian juga pikirannya untuk memajukan sekolahnya, yaitu di SDN Karangasem 1, Kecamatan Muning, Kabupaten Majalengka. Apa kabar Panas? Alhamdulillah baik, Pak. Kelihatannya semakin sehat, kemudian juga di tatapan mata Bapak penuh dengan optimis. Iya, siap. Dan doa saya semoga Bapak nanti lulus diterima sebagai P3K. Iya, siap. Bergabung dengan kami para ASN. Oke. Baik Panas, ya. Kita akan melaksanakan review terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Panas. Iya. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Panas? Untuk proses yang sudah berjalan, yang pertama mengenai kesepakatan kelas, alhamdulillah sudah berjalan. Dan sudah terlihat dampak positif dari anak didik, terlihat dari segi disiplin ataupun juga tanggung jawabnya sudah mulai tumbuh, Pak. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Panasnya. Ini sebetulnya yang kemarin itu rencana tindak lanjutnya apa, Panas? Untuk yang kemarin tindak lanjutnya itu rencana itu pertama mengevaluasi kesepakatan. Kemudian yang kedua menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak melalui media video pembelajaran ataupun belajar di alam terbuka. Ya, itu bagaimana capaiannya, Panas? Bisa terrealisasi tidak? Yang saya sebutkan tadi untuk kesepakatan, alhamdulillah sudah berjalan. Bahkan saya ada masukan atau tindak lanjut dari anak-anak. Mereka menginginkan adanya pojok baca ataupun pojok literasi di kelas. Jadi sekarang sudah lagi di setting, cuman belum selesai. Tinggal sedikit lagi lah keburu PAT, Pak. Iya, ini sangat menarik, Panas, terkait dengan pojok yang membaca di kelas. Ya. Itu nanti tolong dipoto, Pak, ya, Ya. di-share kepada saya khususnya. Itu pojok bacanya itu materialnya itu terbuat dari apa, Pak? Materialnya yang mungkin memanfaatkan yang ada saja. Oke, Ya. dari barang-barang bekas. Ya, dari barang-barang bekas, kemudian dindingnya ada sisa wallpaper. Waktu itu saya manfaatkan saja yang ada. Luar biasa, Panas. Ya. Ini tentu saja dalam rangka untuk menggerakkan literasi di sekolah, ya. Ya, sangat luar biasa. Panas itu yang saya tahu ini adalah orang yang cukup tertarik di bidang ICT. Iya, betul. Nah, ketika yang lain membuat pojok membaca, Ya. kenapa Panas tidak membuat pojok baca digital saja? Untuk mencapai ke arah sana mungkin belum. Artinya belum dilakukan program ke situ, cuman sebetulnya untuk pemakaiannya sih bisa terintegrasi, Pak, untuk pemakaiannya. Artinya kan kita menyiapkan tempat, mereka pun bisa ketika ingin dilakukan pembelajaran secara online ataupun untuk melihat referensi ataupun sumber belajar, misalnya bisa mengakses rumah belajar ataupun platform-platform pembelajaran yang lain. Ya, di sana di pojok baca juga kan bisa Luar terintegrasi biasa, gitu. Panasnya. Ya. Jadi terintegrasi dengan Pojok baca biasa yang pojok manual. biasa, kemudian dengan digital. Iya, iya. Ini sangat luar biasa. Karena yang lain belum, Panas. Iya. Ya, mereka beranggapan bahwa yang namanya pojok baca
itu hanya berupa tumpukan buku-buku. Kan Mhm. ya, mohon maaf motong ya Pak. Kebetulan di kelas saya, di kelas itu disimpan akses router Pak. Jadi ada bisa mengakses wifi anak-anak. Luar biasa Panas ya. Oke Panas, ya kita lanjutkan Panas. Ya, terkait dengan masalah Panas ketika melaksanakan proses pembelajaran baik itu di dalam maupun di luar kelas. Ya. Terutama ini kaitannya dengan murid Panas atau dengan peserta didik. Bagaimana Bapak memposisikan diri terhadap peserta didik? Kalau saya terhadap peserta didik, yang namanya guru kan sama halnya sebagai orang tua di sekolah. Artinya ketika ada peserta didik yang sedikit mengalami kesulitan, umpamanya kita kan bertanya ada apa dek, dan seperti itu. Mungkin saja ada permasalahan yang istilahnya perlu kita bimbing ataupun kita perlu memberikan sebuah arahan lah pada anak didik kita. Oke Panas, kalau situasi pandemi COVID ini Ya. itu caranya seperti apa Panas? Komunikasinya? Apakah via WA ya atau tatap muka langsung atau bagaimana? Ya, via WA juga mungkin bisa, tapi kan kebetulan untuk pembelajaran kan di shift, artinya dalam seminggu itu kemungkinan untuk tatap muka kan ada. Nah, di situ saya memanfaatkan memberikan bimbingan ataupun hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara online, di situ saya sampaikan secara detail seperti itu. Ya luar biasa Panas ya. Tadi terkait dengan interaksi Panas dengan peserta didik, bahwa Panas itu mencoba memposisikan diri Iya. ya sebagai pengganti orang tua di sekolah. Iya. Nah, itu Pak Nas ketika memposisikan diri sebagai pengganti orang tua di sekolah, ya rasanya seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah merasa senang, walaupun mungkin berbeda ketika dengan anak sendiri ya, berbeda dengan anak sendiri, akan tetapi ya kita lakukan semaksimal mungkin lah, apa yang bisa kita bantu ya kita bantu, seperti itu mungkin. Iya, luar biasa Panas. Iya. Ini Panas terkait dengan implementasi dari pemikiran KHD Iya. gitu. Ya. Dalam proses pembelajaran. Iya. Saya ingin mendapatkan gambaran contohnya seperti apa, Pak? Untuk terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa selain kita melakukan kesepakatan kelas yang tentunya itu menumbuh kembangkan dari sikap anak-anak, disiplinan ataupun tanggung jawab ataupun yang lainnya dalam hal pembelajaran, juga saya lebih banyak untuk pendekatan inquiry apresiatif. Artinya di sini saya mencoba mencari kekuatan anak itu sejauh mana. Kemudian setelah tergali anak itu, kita apresiasi. Artinya kita berikan semacam penghargaan lah. Oh, berarti anak ini bakatnya seperti ini. Cara pembelajaran kan disesuaikan kembali. Ya luar biasa. Itu tanggapan atau perasaan anak seperti apa, Pak? Ya Ketika anak, seperti itu. iya anak merasa senang karena dia mungkin mendapatkan sebuah model pembelajaran yang sesuai dengan keinginannya. Ya, misalkan dalam hal pembelajaran IPA saya sering melakukan praktik dengan tujuan mungkin daya tangkap anak itu akan lain, akan berbeda dengan metode ceramah ataupun metode istilah yang konvensional zaman dulu itu, Pak. Iya. Lebih banyak ke project ataupun ke praktik-praktik seperti itu. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan salah satunya bahwa bimbinglah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jangan. Iya. Panas ini terkait dengan masalah ini, Panas umpan balik dari rekan sejawat. Oh iya. Ya, itu Pak Nas itu
ya meminta umpan balik dari rekan sejawat itu mengenai praktik pembelajaran seperti apa, Pak? Kalau saya meminta umpan balik kepada rekan sejawat itu, barangkali ada hal-hal yang belum bisa saya laksanakan, ya minta dorongannya dan juga minta masukannya. Ini kebetulan saya dekatnya itu ke Bapak Casmat SPDSD ya. Ini saya minta kepada beliau, tolong Pak, kira-kira apa saja sih yang bisa kita sama-sama lakukan kolaborasi lah demi mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, nah selama meminta umpan balik itu Pak, apakah ada tantangan Pak? Tantangan itu bisa penolakan atau misalnya kadang-kadang cibiran dan lain sebagainya. Ada tidak? Ya sejauh ini alhamdulillah di sini responnya baik. Responnya baik, termasuk Pak Mehmet, karena memang saya lumayan kenal betul dengan beliau, dan katakanlah teman-teman yang lain pun secara umum sangat mendukung sekali Pak, sangat mendukung dengan adanya program guru penggerak ini yang sangat baik, yaitu menginginkan ataupun mengharapkan untuk anak itu lebih merdeka belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, bagaimana perasaan Pak Nasir ketika mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat? Ya saya merasa senang, artinya kalau toh itu umpan balik tersebut tentunya bisa menjadi refleksi buat saya untuk kedepannya Pak. Artinya untuk lebih baik lagi. Pak Panas, tadi ya saya melakukan perbincangan dengan Pak Mehmet. Iya. Pak Mehmet itu salah seorang guru senior yang ada di sekolah Bapak. Iya betul. Ternyata Pak Mehmet itu ya sangat mengapresiasi, kemudian merasa termotivasi dengan aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bapak berdua. Ya, dengan Bapak, kemudian dengan Ibu Sukmawati. Perasaan Bapak seperti apa? Ya alhamdulillah saya berarti merasa senang Pak, merasa senang karena sudah paling tidak mewarnai lah, mewarnai dari pembelajaran di SD Negeri Karangasem ini. Apalagi tadi kata Bapak, respon Pak Mehmet mengapresiasi apa yang telah kami lakukan bersama Ibu Sukmawati, itu artinya sebagai penyemangat buat saya ke depan, bahwa saya itu tidak hanya berdua yang mendukung, artinya banyak sekali rekan-rekan sejawat saya yang mendukung dengan program ini. Saya sangat senang sekali Pak. Iya, baik Pak. Ya, yang namanya umpan balik itu Pak, ya bisa negatif, bisa positif. Oh iya. Ada tidak rekan Bapak di ekosistem sekolah ini yang memberikan umpan balik yang negatif? Kalau untuk di SD sini saya rasa tidak ada Pak. Cuman kalau untuk di luar mungkin karena mereka belum tahu lah untuk apa sih katanya ikut program seperti ini. Kalau untuk di sini dengan mungkin mereka melihat apa yang kami lakukan bersama Ibu Sukmawati ataupun kegiatan-kegiatan baik dari istilahnya kegiatan daring ataupun luring, otomatis kan mereka tahu seperti apa. Jadi insya Allah lah kalau rekan di sini tanggapannya semua positif Pak. Wah, luar biasa ya, Panas ya. Terkait dengan umpan balik, Panas juga ya satu hal yang kadang-kadang kita lupa, yaitu umpan balik dari peserta didik. Iya. Ya. Nah, bagaimana ya Pak Nas memposisikan ya peserta didik ini dalam ekosistem belajar di sekolah? Kalau saya memposisikan peserta didik, ya saya tidak ada diskriminasi apapun. Bagi saya peserta didik semua sama,
tidak dipilah-pilah ataupun tidak di kategori mana semua saya anggap sama, karena itu adalah amanat bagi saya, amanat yang diberikan oleh orang tua mereka kepada sekolah. Kemudian dari sekolah menugaskan khususnya untuk kelas 5 saya yang mengampu di kelas, dan saya ya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ataupun mengemban amanat yang diberikan orang tua kepada saya pribadi dan sekolah, seperti itu. Luar biasa ya Mas. Pak Anas, ini perubahan apa yang Bapak rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid Bapak? Kalau dalam hal berinteraksi dengan murid, alhamdulillah, karena dengan keikutsertaan saya melalui program guru penggerak ini, jadi saya lebih berpihak pada murid dalam hal tidak seperti dulu mengajar ya monoton, istilahnya banyaknya ceramah, kemudian apa yang saya sampaikan anak harus mengerti, apa yang saya lakukan anak harus menuruti. Untuk saat ini saya memberikan istilahnya semacam opsi atau pilihan lah, anak-anak inginnya seperti apa, seperti itu. Misalnya anak-anak dalam hal belajar, saya mencoba ketika pembelajaran, ketika anak-anak sudah jenuh, saya berikan ice breaking. Wah, luar biasa. Ice breakingnya modal seperti apa? Ini anak-anak senangnya apa nih? Terkadang saya cerita lucu ataupun bahkan sulap. Ya, sulap ya, artinya sulap yang bersifat hiburan. Seperti itu Pak. Luar biasa Panas. Ini Panas ya. Tentu saja sebagai guru tugas kita adalah mengembangkan cipta, rasa, dan karsa bagi murid-murid kita. Upaya-upaya apa sih yang sudah dilakukan? Upaya-upaya yang sudah dilakukan saya terkait menciptakan yang tadi disampaikan ya, lebih ke karya mungkin ya. Karya itu kan sebagai cipta, wujud, rasa ya. Ya mungkin saya lebih ke anak-anak itu lebih menggali potensinya lah. Anak-anak senangnya apa, kemudian bakatnya di mana. Nah itu saya akomodir, saya tulis, oh si A senangnya ini, berarti udah saya berikan. Jadi ada beberapa opsi, misalkan dalam tugas ada beberapa opsi, tidak langsung harus begini, tidak seperti itu Pak, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya. Luar biasa Panas. Ini umpan balik Panas, kita sering melakukannya ya hanya dengan rekan sejawat, tetapi sebagai satu rangkaian ekosistem, justru ya partisipasi murid itu ya ini sangat menentukan, karena mereka lah yang dilibatkan ya dalam proses pembelajaran ya. Nah, kaitannya dengan umpan balik ya dari peserta didik itu seperti apa caranya gitu? Kaitan dengan umpan balik yang mungkin ada dari peserta didik, ya saya mengakomodir apa yang mereka sampaikan ataupun keinginan dari mereka Pak. Misalnya yang disampaikan, Pak bosan belajar di dalam kelas, ya udah sekali-sekali kita keluar kelas, kita jalan-jalan ke halaman belakang, kan kebetulan ada sawah, sambil kita sesuaikan dengan materi yang ada. Misalnya nantilah minggu depan biar sesuai dengan materi tentang lingkungan ataupun tentang istilahnya hewan-hewan yang ada di lingkungan, kan bisa sambil meneliti Pak. Seperti itu. Dari umpan balik itu ada perubahan tidak Pak? Ya alhamdulillah, anak itu menjadi lebih semangat.
artinya mereka lebih mungkin lebih merasa keinginannya kita akomodir, bahkan kita laksanakan, jadi mereka lebih termotivasi untuk belajar ketimbang kita plot bahwa anak itu harus begini. Terkadang mereka artinya kurang respon, ataupun hanya mungkin sebagian yang merespon, seperti itu Pak. Iya, saya agak ngantuk panas karena malam itu ya kurang tidur panas. Ya. Sehingga perlu umpan balik yang betul-betul membuat kita jos gitu panas. Nah, umpan balik ya panas itu dari murid itu panas meresponnya seperti apa? Kan umpan balik itu ada yang baik atau positif, Ya. ada juga yang memandang kita pada satu aspek kekurangan saja atau negatif. Ya, dari kedua respon itu panas itu bagaimana meresponnya? Ya, kalau saya terkait dengan umpan balik dari siswa, baik itu yang positif ataupun yang agak-agak sedikit negatif ya, artinya tidak sesuai dengan harapan, mungkin tetap saya menanggapinya bahwa itu adalah sebuah masukan bagi saya. Artinya di sini mungkin mereka dalam tanda kutip tidak bermaksud ke arah sana Pak, artinya ke arah negatif, tidak bermaksud. Untuk itu kita misalkan ada semacam kekurangan dari kita, itu kita jadikan sebuah sebuah refleksi diri, sehingga kita kedepannya lebih baik lagi. Waduh, luar biasa panas. Ya, dari umpan balik itu ya tindak lanjutnya seperti apa? Dari umpan balik tersebut, tindak lanjutnya ya saya mencoba melakukan ataupun istilahnya melaksanakan apa yang mereka dari peserta didik itu inginkan dalam hal pembelajaran. Kalau itu memang tujuannya untuk kebersamaan, untuk lebih baik di kelas, ya saya lakukan seperti itu Pak. Oke, Panas, kita ke tindak lanjut. Panas, menurut Panas hari ini pendampingan apa yang baik dan mengapa menurut Panas itu baik? Kalau menurut saya pendampingan ini sangat membantu sekali, dalam arti adanya penyelarasan apa yang saya lakukan di lapangan dengan substansi ataupun yang diatur oleh program guru penggerak ini. Barangkali yang saya lakukan tidak sesuai, artinya kan sama Pak Nung, yang mohon maaf, tinggal disampaikan ataupun bentuk koreksinya seperti apa. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya pendampingan seperti ini. Sangat luar biasa Panas. Ya, pendampingan itu tentu saja Panas yang banyak kekurangan. Menurut Panas, mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya pada umumnya pendampingan ini sudah baik Pak. Mungkin ada sedikit masukan itu, terkadang seperti sekarang ya, pendampingan dilakukan pada saat PAT. Jadi kan Mengganggu ya Panas? sebetulnya tidak mengganggu Pak, cuman justru ya saya mohon maaf, artinya saya kan harusnya intens standby di sini, saya mondar mandir. Kemana nih Pak Nasir? Ya itu karena mungkin ada acara lain, ataupun kayak tadi saja kan Zoom meeting mengenai sosialisasi P3K. Kebetulan jadwalnya kan lebih mending hari ini. Jadi kalau bisa ke depan, ini kalau bisa ya Pak, Iya. itu kita memprogramkan istilahnya jangan yang berbenturan dengan jadwal lain. Walaupun istilahnya pada hakikatnya Bapak juga luas, Bapak juga fleksibel, artinya kalau misalkan
lebih baik itu di kelas dulu, ya silakan ke kelas dulu kan, seperti itu. Akhirnya saya kan sampai jam segini belum selesai Bandung, yang mungkin karena istilahnya banyak kegiatan yang lain gitu. Bahkan saya terakhir di sini di wawancara tentang pendampingan ini, ya saya juga mengucapkan terima kasih. Berarti Bapak juga di samping tadi ada istilahnya dari segi jadwal berbenturan, akan tetapi Bapak juga fleksibel juga. Gitu. Mungkin itu sedikit masukan, Pak. Iya. Terima kasih Pak Anas atas masukannya terkait dengan jadwal pendampingan, yang mudah-mudahan kedepannya jangan bentrok ya Pak Anas ya. Iya. Karena terus terang kami atau saya sendiri itu melaksanakan jadwal pendampingan itu sesuai yang ditentukan oleh P4 TK, TK dan PLT. Tetapi mudah-mudahan ini akan menjadi catatan kita bersama, kemudian ditindaklanjuti. Iya. Terima kasih Pak Anas atas Iya. waktunya. Siap. Ya, tetap Oke. semangat dan jadilah guru penggerak yang betul-betul dapat menggerakkan ekosistem sekolah. Bapak Ibu yang hebat, demikian pendampingan individu ya 1 yang dilaksanakan di SDN Karangasem 1 Kecamatan Muding Kabupaten Majalengka. Ya, walaupun dengan kondisi yang kurang fit, ya mata pun agak ngantuk, ya, tetapi saya mencoba ya, melaksanakan pendampingan individu 1 ini. Kenapa? Karena sangat penting ya, sebagai bentuk refleksi evaluasi kita bersama terhadap apa yang kita lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Ya. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak Merdeka belajar. Indonesia Maju. Jabar Juara. Majalengka Raharja. Karangasem 1. Yes. 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 Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.